Bebet Tanah Jawi, legenda jasad Untung Suropati Wangi. Dari Pasuruan kembali ke Kartosuro, prajurit banyak yang menderita sakit. Tuan Komisaris memerintahkan semua serdadu company ambil sejumput-sejumput abu jasad Untung Suropati. Kemudian disimpan dalam bungkusan kertas, masukkan ke saku baju masing-masing. Semua serdadu company melakukan perintah tersebut. Bahkan dari sekian banyak serdadu company itu, ada yang berkeyakinan bahwa menyimpan abu dari jasad orang sakti bisa ketularan menjadi orang-orang pengpengan pula, atau setidak-tidaknya mendapatkan berkahnya, meski kurang tahu seperti apa berkah itu. Kanjeng Pangeran Purbaya, kami serombongan hari ini juga minta pamit pulang ke Semarang, kata Tuan Komisaris kepada petinggi Kartasuro itu. Ya, silahkan Tuan Komisaris, aku juga akan segera kembali ke Kartosuro, jawab Pangeran Purbaya. Serdadu-serdadu company itu pun segera berbenah menata barang-barang yang sekiranya perlu dibawa pulang ke Semarang. Perjalanan pulang mereka melalui laut dengan perahu layar yang beriring-iringan. Kebetulan saat itu angin bertiup kencang, sehingga bahtera-bahtera itu meluncur cepat mengarungi laut yang tidak begitu jauh jaraknya. Sedangkan Pangeran Purbaya dikawal prajurit-prajuritnya kembali ke Kartosuro, melewati jalan darat yang nampak lebih lambat dan kadang-kadang menemui berbagai rintangan. Tetapi keberhasilannya membedah Pasuruan merupakan kemantapan tersendiri bagi sekalian prajurit Kartosuro. Dalam hati mereka berharap perjuangannya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Kanjeng Prabu. Perjalanan mereka terpaksa berhenti karena beberapa prajurit ada yang menderita sakit. Pangeran Purbaya memutuskan pasukannya mesanggah dulu untuk beberapa hari di desa Tuji sambil menunggu kesembuhan mereka yang menderita sakit. Di sekitar tempat ini pastilah ada dukun atau tabib. Undanglah mereka ke sini. Perintah Pangeran Purbaya kepada salah seorang lurah prajurit. Sendiko Kanjeng Pangeran, jawabannya sambil beringsut pergi mencari dukun, tabib atau ahli pengobatan lainnya di sekitar tempat tersebut. Tabib, dukun, dan para ahli jejamuan pun akhirnya datang ke tempat itu. Sebagian besar penyakit para prajurit Kartosuro ini disebabkan karena kelelahan dan kurang beristirahat. Mereka nampak lungkrah, tidak bergairah, badannya terasa sakit-sakitan, pegel, linu, dan bahkan ada juga yang menderita salah urat. Ini memerlukan istirahat yang cukup, Kanjeng Pangeran, kata seorang tabib kepada Pangeran Purbaya. Berapa lama? Jawab Pangeran Purbaya bertanya. Kira-kira sebulan. Mereka yang menderita salah urat memerlukan istirahat lebih banyak. Pangeran Purbaya mengangguk-angguk. Beliau kemudian memerintahkan beberapa orang bawahannya untuk sowan kepada bupati setempat untuk menyediakan makanan bagi anggota rombongannya. Selain itu, 3 orang prajurit disuruh melapor ke Kartosuro menjelaskan persoalan ini kepada Kanjeng Prabu. Sinuhun Prabu, kami bertiga utusan dari Kanjeng Pangeran Purbaya yang sekarang mesanggah di daerah Tuji. Kenapa tidak langsung pulang ke Kartosuro? Prajurit-prajurit Kartosuro banyak yang menderita berbagai penyakit, Kanjeng Prabu, sehingga memerlukan istirahat yang cukup sambil diberi pengobatan oleh tabib dan dukun-dukun setempat. Sinuhun Prabu mengangguk-angguk. Maklum, segera beliau memerintahkan sepasukan prajurit mengawal beberapa pedati yang ditumpangi puluhan tabib dari Kartosuro menyusul ke daerah Tuji. Sedangkan ketika prajurit pelapor tersebut dipersilahkan beristirahat di baraknya masing-masing. Editor Swasto Dayanto.